Kenapa bahasa yang digunakan dalam penelitian ilmiah dan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu berbeda? Karena inilah yang disebut dengan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah, ragam keilmuan. Ragam ilmiah digunakan untuk mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah seperti penelitian, seminar, lokakarya, diskusi, publikasi ilmiah, dan lain-lain, baik antara sesama ilmuwan dalam bidang ilmu tertentu atau dari berbagai bidang ilmu maupun ilmuwan dengan masyarakat secara luas. Ragam bahasa yang digunakan dalam jurnal ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah. Jurnal ilmiah adalah salah satu jenis publikasi yang memuat karya ilmiah yang disebut dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulis lengkap yang menjadikan tulisan tentang hasil kajian ilmiah, baik yang baru saja maupun yang sudah lampau dilakukan. Nah teman-teman, biasanya dalam kita menyusun sebuah penelitian ada beberapa kesalahan pemakaian bahasa yang kita gunakan, seperti pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, dan penetapan ejaan serta tanda baca. Dan apa sih ciri dan sifat ragam bahasa ilmiah ini? Yang pertama jelas, yang kedua tepat, ketiga lugas, dan yang keempat formal. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak berlibet, dan struktur paragraf yang runtun. Kejelasan dan keformalan gaya bahasa bisa kita wujudkan dengan kalimat yang pasif, kalimat yang tidak emotif, dan tidak berbunga-bunga. Kelugasan dan keformalan juga bisa kita wujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghindari penggunaan kata ganti orang pertama seperti kata saya, kami, atau kita. Yang kedua, jika terpaksa menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, kata ganti yang bisa dipakai bukan kami atau saya, melainkan penulis. Yang ketiga, kata penulis atau penelitian digunakan sesedikit mungkin. Ciri bahasa ragam ilmiah. Yang pertama, cedekia. Penggunaan bahasa Indonesia yang mampu menangkap hasil berpikir logis dan tepat, kesesamaan penggunaan kata dengan menetapkan diksi yang tepat. Yang kedua, lugas dan jelas. Penggunaan bahasa bermakna lugas dan menghindari pengungkapan yang bermakna kias. Yang bahasanya yang digunakan harus jelas dan kalimat tidak berbelit-belit. Yang ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak. Pilihan bentuk kalimat digunakan cenderung kalimat pasif atau kalimat aktif dengan penulisan sebagai pelaku perlu dihindari. Contoh, dari uraian tadi penulis dapat menyimpulkan. Seharusnya dari uraian tadi dapat disimpulkan. Seperti itu. Formal dan objektif. Keformalan dapat ditunjukkan dengan menggunakan unsur-unsur bahasa, kosakata, bentuk kata, dan bentuk kalimat yang bisa digunakan dalam situasi formal atau resmi. Ciri objektivitas ragam bahasa ilmiah dapat diwujudkan dengan penggunaan kata struktur, hindari subjektivitas dan emosional seperti alangkah, kiranya, harus, wajib, pasti. Itu perlu dihindari penggunaannya. Ciri bahasa ragam ilmiah, ringkas dan padat. Jika gagasan diungkapkan sesuai memadai dengan unsur-unsur bahasa yang terbatas tanpa pemborosan, berarti ciri kepadatan sudah dipenuhi. Yang kedua, konsisten. Unsur-unsur bahasa, ejaan, tanda baca dengan istilah digunakan secara konsisten. Misalnya, kata yang digunakan sebagai pengantar keterangan tujuan, sedangkan kata bagi digunakan sebagai keterangan objek berkepentingan. Penggunaan istilah dan teknis. Ragam bahasa digunakan dalam wawancara teknis digunakan dalam keilmuan tertentu. Sesuai dengan penggunaan itu, bahasa ilmiah dilengkapi oleh peristilahan teknis. Wacana tertentu dilengkapi dengan istilah-istilah teknis sesuai dengan bidang ilmu yang diungkapkan dalam bidang keuangan, misalnya dijumpai istilah-istilah direktur, kreditur, suku bunga, moneter, dan lainnya.
Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa, yaitu yang pertama ragam bahasa formal, bahasa nonformal, bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa sastra, dan bahasa sosial maupun fungsional. Ragam bahasa formal atau resmi yang biasanya digunakan dalam lingkungan resmi dan formal, seperti di lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, perusahaan, dan sebagainya. Ragam bahasa formal dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa nonformal. Ragam bahasa nonformal ini berbeda dengan ragam bahasa formal karena biasanya digunakan secara tidak resmi, seperti berbicara di rumah sehari-hari, bergunjing, bercerita, atau mengobrol biasa antara saya dan teman saya. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pembaca. Contohnya seperti berpidato atau berpresentasi dalam sebuah perkuliahan. Selanjutnya ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Contohnya buku pelajaran, jurnal, majalah, surat kabar, dan poster resmi dari pemerintah. Selanjutnya ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif, pengambilan sejelas-jelasnya, rangkaian kata yang bermakna, konotasi yang sering dipakai dalam ragam sastra. Hal ini dilakukan agar terciptanya pencitraan dalam imajinasi pembaca. Contohnya bisa dapat dalam novel dan cerpen. Yang terakhir ada ragam bahasa sosial dan fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam yang sebagai norma dan bagian dari kaidah. Contohnya saja biasanya seperti di ragam keagamaan, ragam kedokteran, dan ragam teknologi. Bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan dengan situasinya. Apakah situasi ini resmi atau tidak resmi? Sementara itu, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah, apakah baku dan tidak baku. Itu semua kembali kepada situasi yang mendukung. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan serta penjelasan. Terima kasih.